Saya sebagai MC ya akan memandu di awal mata perkuliahan ini. Marilah kita membuka mata perkuliahan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada pembacaan tilawah oleh saudara Metsa. Saya persilakan pada saudara Metsa untuk membacakan tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul-azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baru saja mendengarkan tilawah dari ayat suci Al-Quran. Insya Allah bagi yang mendengarkan dan juga ikut membacanya mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut yaitu kita masuk ke dalam presentasi kelompok 4 tafsir Tarbawi yang akan dimoderatori oleh saudari Hilma. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Moderator. Saya persilakan kepada saudari Hilma. Ya baik, terima kasih Anur. Lanjut aja. Kita memasuki sesi pematerian. Kali ini materinya tentang prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam, perspektif studi tafsir Tarbawi, dan adapun pemateri hebat yang akan menyajikan materi ini Derito, Kisti, Nita, dan Elia. Untuk mengefisienkan waktu, mangga dimulai aja buat Bismillah, teman-teman, suara saya jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam dalam perspektif studi tafsir Tarbawi. Nah, yang pertama akan saya jelaskan itu mengenai pengertian atau definisi dari prinsip-prinsip pendidikan Islam itu sendiri. Boleh di next slide-nya. Nah, ini. Jadi, untuk prinsip pendidikan Islam, bahwa pengertian dari prinsip itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah asas atau dasar dalam melakukan suatu tindakan secara nyata. Kemudian, sedangkan pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk mengubah tingkah laku seseorang menuju kedewasaan. Nah, dari dua pengertian prinsip dan pendidikan, maka dapat kita Islam dapat diartikan sebagai asas atau dasar melakukan suatu bimbingan dalam rangka membentuk kepribadian sesuai dengan ajaran Islam, dengan harapan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, Prof. Abudin Nata dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam juga, beliau berpendapat bahwa prinsip pendidikan Islam adalah kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam merumuskan dan melaksanakan pendidikan Islam, yang mana prinsip ini merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama, sehingga keunggulannya pun adalah jauh lebih baik dalam pembinaan karakter dibanding prinsip pendidikan yang lain.
Kemudian Prof. Abu Dinata juga berpendapat bahwa pada hakikatnya prinsip pendidikan itu sudah ada sejak pengajaran Allah terhadap Nabi Adam alaihi salam, sehingga selamanya tidak akan berubah. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang luas, sehingga prinsip pendidikan Islam itu haruslah senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, adapun prinsip pendidikan Islam dengan perspektif studi tafsir Tarbawi itu perlu kita ketahui bahwa tafsir Tarbawi merupakan metode memahami Al-Quran dengan menekankan analisis ayat dan mengkaitkannya dengan aspek pendidikan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa prinsip pendidikan Islam dengan studi tafsir Tarbawi ini adalah upaya mengkaitkan asas atau dasar dalam melaksanakan pendidikan Islam dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek pendidikan tertentu, dengan harapan bahwa prinsip pendidikan Islam ini memiliki landasan yang jelas dan dapat merujuk pada penjelasan tafsir Tarbawi. Boleh di next slide-nya. Nah, di sini ada beberapa macam atau prinsip-prinsip pendidikan Islam berdasarkan tafsir Tarbawi. Nah, prinsip pendidikan Islam itu pada hakikatnya merujuk atau mengikuti pola perkembangan komponen pendidikan seperti tujuan, kurikulum, materi, maupun metode pendidikan. Hal ini ditujukan agar prinsip pendidikan Islam itu tidak tertinggal dan mampu menyesuaikan kebutuhan akan perkembangan pendidikan yang pesat. Nah, dari prinsip-prinsip pendidikan Islam berdasarkan tafsir Tarbawi ini, yang pertama terdapat prinsip universal. Nah, prinsip universal ini menyatakan bahwa Islam adalah agama yang menaungi seluruh kehidupan manusia, sehingga pendidikan Islam itu wajib untuk memayungi segala kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, prinsip universal ini mencakup perihal ketuhanan, sosial kemasyarakatan, bahkan lingkungan hidup. Sebagaimana hal tersebut itu berkaitan dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang berarti Islam itu harus mampu menjadi payung keamanan bagi manusia. Oleh karena itu, prinsip universal itu adalah prinsip yang paling mudah untuk dikembangkan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'daladzi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dari ayat tersebut terdapat juga beberapa pendapat para mufasir. Nah, yang pertama itu pendapat mufasir dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa pada surat Ar-Rum ayat 41 ini memiliki makna bahwa manusia itu sebagai khilafah harus menjaga alam semesta ini sebagaimana amanahnya. Oleh karena itu, Allah itu menampakkan segala kerusakan dan bencana akibat ulah manusia yang menyalahi amanahnya. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah juga dikatakan bahwa Allah itu menghukum manusia agar manusia itu mau untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Kemudian sejalan juga dengan tafsir Jalalain yang dalam tafsir ini juga menyebutkan bahwa dalam hal ini itu disebabkan manusia tidak memahami dengan baik apa yang Allah amanahkan. Nah, dari beberapa pendapat para mufasir di atas terkait surat Ar-Rum ayat 41 ini, bila dikaitkan dengan prinsip universal dalam prinsip pendidikan Islam itu, maka seharusnya pendidikan Islam itu menjadi solusi atas perilaku manusia yang menyimpang. Sebab Islam itu akan selalu mengajarkan bagaimana keselarasan dan keseimbangan alam mampu menunjukkan manusia itu yang beradab. Kemudian yang kedua itu, maaf ini tipe ya, bukan keimanan, harusnya itu keseimbangan. Jadi yang kedua itu keseimbangan, kesederhanaan, dan relevansi. Nah, pada poin kedua ini, prinsip ini tuh menyatakan bahwa pendidikan Islam itu haruslah mampu mewujudkan keseimbangan antara konsep wahyu Allah itu dengan perkembangan zaman. Sebagaimana Dr. Arifin itu berpendapat bahwa dalam mewujudkan prinsip yang kedua ini,
pendidikan Islam itu haruslah memiliki 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi duniawi, yang kedua ukhrawi, dan yang ketiga itu adalah hubungan antara dimensi duniawi dan ukhrawi. Nah, ketiga dimensi ini harus dilakukan untuk menjaga fitrah manusia dan menjadikan mereka itu sebagai insan kamil. Dengan demikian, prinsip ini itu harus menjadi pegangan dasar kepada para pengajar serta praktisi lainnya, bahwa Islam itu selamanya tidak akan bisa dipisahkan dengan keilmuan modern lainnya. Nah, sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, dari surat Al-Qasas ayat 77 ini terdapat beberapa pendapat mufasir. Yang pertama, dalam tafsir Ibnu Katsir yang mengungkapkan bahwa dari ayat tersebut Allah telah menganugerahkan dan mengkaruniakan segala sesuatu kepada manusia. Allah juga menitipkan amanah besar agar manusia itu senantiasa berbuat baik kepada sesama dan menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kemudian dikuatkan juga dalam tafsir Al-Misbah yang menyatakan bahwa pada pada surat Al-Qasas ayat 77 ini dikaitkan dengan kisah Qarun yang kaya raya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejatinya kita boleh dari kisah Qarun yang kaya raya ini, sejatinya kita itu boleh berupaya untuk meraih kesuksesan di dunia. Akan tetapi jangan sampai kesuksesan tersebut menjadikan menjadi sesuatu itu yang membunuh diri sendiri, seperti dari timbulnya kesuksesan atau kekayaan dalam kita itu timbul rasa sombong atau menjadi terlalu mencintai dunia hingga lupa bahwa tujuan akhir kita itu adalah meraih akhirat. Masih ada akhirat yang abadi. Nah, dari beberapa pendapat mufasir pada ayat surat Al-Qasas ayat 77 ini, maka prinsipnya itu dapat dijadikan dari tafsir tersebut ya, maka prinsip ini itu dapat dijadikan suatu asas yang begitu kokoh bahwa prinsip pendidikan Islam itu haruslah benar-benar menjadi menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan mampu mengarahkan kepada ingatan akan akhirat. Selain itu, pendidikan Islam juga haruslah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan sampai pendidikan Islam itu melupakan asas dasar bahwa pendidikan itu harus senantiasa dinamis. Nah, untuk poin ketiganya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Ki, jelas Ki? Jelas? Yes. Oke, jelas. Kemudian prinsip ketiga yakni kejelasan dan komprehensif. Nah, prinsip kejelasan dan komprehensif ini menekankan kepada para pendidik mengenai pengajaran pendidikan Islam itu sendiri, bahwa sangat penting dari sebuah pendidikan Islam itu untuk memberikan materi yang jelas, runtut, dan menyeluruh, dengan sebab ketika pendidikan Islam itu tidak jelas dan tidak menyeluruh, maka akan timbul ambiguitas atau tanda tanya di seorang peserta didik. Nah, sebagaimana yang dituangkan dalam Quran surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Allah sesungguhnya mengajarkan manusia melalui firman-firman-Nya mengenai kisah Rasul yang terdahulu dengan begitu jelas dan begitu padat. Nah, Allah juga ungkapkan mengenai kisah-kisah Rasul itu supaya manusia itu dapat mengambil pelajaran. Nah, sedangkan dalam tafsir Al-Misbah dari Quraisy Shihab sendiri dijelaskan sedikit perbedaan bahwa ini merupakan salah satu bentuk pengajaran Allah kepada manusia melalui Rasulnya, sebab
ketika Allah telah menjelaskan sesuatu dengan sangat rinci, artinya kisah-kisah tersebut begitu mendalam dan mempunyai arti yang sangat tinggi. Oleh karena itu, manusia itu harus senantiasa mengambil pelajaran dengan mengutamakan keimanan dan keikhlasan yang sangat tinggi. Nah, maka disimpulkan dalam tafsir Jalalain bahwa keseluruhan surat Yusuf ini disimpulkan dalam ayat 111-nya yang mengatakan bahwa hal ini telah dinyatakan dengan jelas dan tidak pernah ada keraguan dalam kisah Yusuf itu sendiri. Nah, dari ketiga tafsir tersebut, maka kita dapat simpulkan dan kita kaitkan dengan prinsip ini bahwa Allah adalah pengajar yang menggunakan prinsip kejelasan. Quran Surah Yusuf itu telah jelas menggambarkan bagaimana kisah Yusuf itu sendiri dari sejak kecil terus mengalami peristiwa terpisah dengan saudara-saudaranya hingga ia menjadi seorang pemimpin di negeri Mesir. Nah, prinsip kejelasan dan komprehensif ini harus digunakan dalam pendidikan Islam bahwa jangan sampai ada penjelasan yang menggantung atau menimbulkan keraguan di dalam hati seorang peserta didik. Atau bahkan lebih parahnya lagi, kita tidak menggunakan sumber hukum Islam dalam menjelaskan tentang pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kemudian yang prinsip keempat ada realistis dan integral. Prinsip ini menjelaskan bahwa maksudnya prinsip realistis ini menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu harus secara praktis dan aplikatif juga dengan rujukan-rujukan tertentu sehingga dapat diterapkan dengan jelas. Sedangkan prinsip integral itu artinya maksudnya adalah pendidikan Islam harus berkaitan dengan sains atau ilmuwan lain yang telah teruji secara empirik sehingga pendidikan Islam itu dapat terrealisasi dengan benar. Hal ini senada dengan surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan ia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa sesungguhnya kejadian alam ini merupakan sumber belajar yang sangat besar bagi manusia, agar manusia itu senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan di dunia ini. Senada dengan Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah pun mengatakan hal yang sama, bahwa alam ini merupakan suatu anugerah terbesar bagi manusia. Hanya manusia yang berakal dan yang beriman mampu menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah ini sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dapat kaitkan dengan ini bahwa sejatinya Allah itu ingin mengajarkan manusia melalui fenomena alam yang terjadi, maka menjadi tuntutan bagi pendidikan Islam itu untuk mengaitkan apa yang ada di alam ini dengan konsep-konsep yang ada saat ini. Nah, sehingga ketika peserta didik telah diarahkan untuk memahami konsep-konsep ayat kebesaran-kebesaran Allah dari alam-alam ini, insya Allah pendidikan Islam dapat berjalan baik dan dapat menjaga alam ini dengan sangat baik. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara Elia jelas? Cek. Jelas. Jelas. Prinsip yang selanjutnya yakni poin kelima ya, memiliki tujuan perubahan. Pada hakikatnya, prinsip pendidikan Islam itu harus berorientasi pada perubahan yang lebih baik terhadap peserta didik. Itu menurut pendapat kebanyakan pendapat para ahli, mohon maaf. Tapi lain halnya dengan Prof. Abu Dinata yang berpendapat bahwa tujuan perubahan pendidikan itu bukan hanya untuk peserta didik saja, akan tetapi semua komponen-komponen pendidikan itu terlibat, termasuk lembaga pendidikannya serta pendidiknya. Maka dari itu diharapkan melalui tujuan perubahan itu sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia,
sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah yang paling mulia di antara sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, apa kaitannya ayat tersebut dengan pendidikan? Dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Misbah, kemudian At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, itu menjelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan beberapa perbedaan di muka bumi ini yang sudah sunatullah ketentuannya. Artinya ada beberapa yang tidak bisa diubah. Nah, maka kita selaku pendidik itu tugasnya bukan mengubah hal tersebut, bukan mengubah perbedaan tersebut. Akan tetapi bagaimana kita seorang pendidik bisa memberikan pemahaman terhadap peserta didik bahwasanya perbedaan itu merupakan anugerah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu diharapkan melalui tujuan perubahan pendidikan ini atau bisa disebut juga education for all, diharapkan semua komponen-komponen utama pendidikan, diantaranya pendidik, peserta didik, serta lembaga pendidikan itu saling berkolaborasi untuk menciptakan suatu perubahan tujuan pendidikan menuju arah yang lebih baik, tidak ada diskriminasi, tidak ada suatu perbuatan yang menyebabkan ketidakadilan. Nah, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, poin ke-6, bahwasanya prinsip pendidikan Islam itu harus disesuaikan dengan bakat manusia. Mungkin Akang Teteh sudah tidak asing ya dengan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan potensi bakat manusia. Dalam hal ini ya, prinsip pendidikan yang harus disesuaikan dengan bakat manusia, fokusnya itu pada kapasitas individu ya tentunya. Kita sudah mengetahui bahwa potensi kapasitas setiap individu dalam pembelajaran itu berbeda-beda. Maka hal ini menyebabkan kita pada saat memberikan pembelajaran terhadap peserta didik itu harus bertahap secara perlahan-lahan. Sebagaimana Allah membimbing Nabi Muhammad SAW atau mewahyukan firman-Nya melalui malaikat Jibril itu secara berangsur-angsur, secara bertahap. Jadi tidak boleh langsung saklek semuanya diberikan seabrek-abrek gitu ya istilah Sundanya, seabrek-abrek materi atau tugas itu diberikan terhadap peserta didik. Kita pun harus menyesuaikan kapasitas peserta didik. Mungkin itu saja. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Nita. Hampura iya aku salah buka. Suaranya jelas enggak? Kedengaran Jelas jelas? teh. Selanjutnya adalah prinsip rasional, objektif, dan dalam itu menekankan bahwa setiap murid itu harus senantiasa diarahkan untuk belajar. Sebab itu senantiasa kan berkembang, sedangkan ingatan manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, pendidikan harus memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk belajar. Nah, bagaimana dalam sebuah hadis, yang juga sama Prof. Hiding itu agak disebutnya yang berbunyi Lubul ilmu minal mahkilalah, yang artinya tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Selain itu, pendidikan Islam itu haruslah rasional, artinya harus memiliki argumentasi yang jelas, sehingga kebijakan dan langkah yang berkaitan dengan pendidikan Islam itu memiliki landasan yang jelas dan dapat diterima sebelum diterapkan. Lalu prinsip objektif ya,
Maksudnya itu pendidikan Islam itu harus senantiasa memiliki tujuan yang benar. Jadi tujuan pendidikan itu nggak boleh ada paksaan, intervensi, atau kepentingan dari pihak tertentu gitu. Karena ini tuh bertujuan untuk menjaga kemurnian pendidikan Islam sendiri yang memiliki nilai mulia, yaitu untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan tanpa ada kepentingan tertentu. Hal ini pun senada dengan firman Allah dalam Quran surat At-Takwir ayat 22 sampai 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnuni wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala ghaibi bidonin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Nah, dalam tafsir surat At-Takwir ini tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang kafir atas tuduhan mereka. Allah memberikan mereka sebuah ayat yang tegas bahwa Rasulullah itu bukanlah orang gila. Sebab sejak dulu mereka itu menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang paling dipercaya dan sangat disegani. Kemudian Allah juga menegaskan bahwa selamanya Rasulullah itu diperintahkan untuk menjelaskan ayat-ayat dari Tuhannya sebagai kewajibannya ia sebagai Rasulullah. Oleh karena itu, gak mungkin gitu Rasulullah itu seseorang yang umi mampu menciptakan Al-Quran. Dan Allah pun membantah bahwa Al-Quran itu adalah ucapan setan. Padahal isinya sangat banyak mengutuk setan dan berbicara tentang neraka sebagai balasan atas perbuatan buruk. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir itu isinya hampir sama dengan tafsir Al-Misbah, tetapi ada bagian tertentu yang mendekati dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Rasulullah itu senantiasa di dalam tafsir Ibnu Katsir itu senantiasa menyampaikan dan mengajarkan serta menyebarkan pengajaran tentang Al-Quran. Bahkan beliau itu selalu mengingatkan agar para sahabatnya itu berbagi ilmunya. Nabi Muhammad itu tidak ingin gitu ada yang menyembunyikan ilmu bahkan kikir terhadap ilmunya, maka inilah yang disebut dengan dorongan besar kepada kaum muslimin untuk senantiasa terus menuntut ilmu, terlebih melalui pendidikan Islam yang selalu diupayakannya. Lalu yang kedelapan yaitu perhatian, motivasi, dan menyenangkan. Prinsip ini itu merupakan salah satu tugas utama pengajar pendidikan Islam dalam upaya mendorong seseorang untuk senantiasa belajar. Perhatian di sini tuh sebagai aspek yang sangat penting ya dalam pendidikan Islam karena perhatian itu sebagai teori dasar dalam Islam tentang kepedulian dan kelembutan terhadap sesama. Demikian pula dengan motivasi. Motivasi ini diartikan sebagai upaya pendidik dalam memberikan arahan, dorongan, dan motif tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apabila kedua prinsip ini dikombinasikan dengan baik ya, maka diharapkan pendidikan Islam itu mampu menunjukkan jati diri Muslim yang sesungguhnya. Nah, lalu prinsip menyenangkan itu di sini bukan berarti pendidikan Islam itu menganjurkan untuk bermain-main atau adanya tindakan menghina syariat dengan dalih lelucon ya, tetapi prinsip ini itu lebih mengarahkan kepada pembawaan dari seorang pendidik saat menyampaikan pembelajaran, sebab Islam itu mengajarkan keluasan dan tidak kaku terhadap segala sesuatu, termasuk pendidikan itu sendiri. Hal ini tuh beriringan dengan firman Allah dalam Quran surat Abasa ayat 1-11 yang berbunyi Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika 'ala yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu salaha kalla innaha tadhkirah. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Misbah ini keduanya menjelaskan bahwa Rasulullah yang kala itu sedang menyampaikan ayat Al-Quran di hadapan pemuka Quraisy
pemuka Quraisy begitu antusias, sebab merupakan suatu kesepakatan besar untuk berdakwah di hadapan mereka. Nah, namun tiba-tiba datanglah Umi Maktum yang seorang tunanetra menghadapnya untuk meminta diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tampaklah muka masam yang tidak menyenangkan akan kehadiran Umi Maktum. Nah, turun ayat ini tuh menjadi satu teguran kepada Rasulullah agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Sebab pada dasarnya Umi Maktum itu adalah sosok muslim dari golongan awal yang sangat lembut hatinya. Andainya Rasulullah mengajarkan pada dia beberapa pengajaran, niscaya Umi Maktum itu akan melaksanakan dan mengajarkan lagi kepada keluarganya. Apabila mendakwahi kaum Quraisy, mereka belum tentu gitu ingin bergabung pada Islam, dan Rasulullah dikhawatirkan akan menyia-nyiakan kesepakatannya. Dari dua tafsir ini tuh nampak jelas ya mengenai asbabun nuzulnya. Lalu diiringi juga sama tafsir jala lain dijelaskan mengenai hikmah dari ayat ini tuh kami mengkaitkan dengan prinsip di atas itu bahwa Allah itu menegur Rasulullah atas tindakan terhadap Maktum, bahwa Allah itu menginginkan Nabi Muhammad itu mengajarkan agar senantiasa lemah lembut, bersikap menyenangkan, dan memotivasi seseorang yang begitu antusias terhadap agama. Karena dikhawatirkan seandainya jika Rasulullah itu mencapakkan Umi Maktum, ia akan kehilangan motivasi dan beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu terpaksa kepadanya. Dia akan menimbulkan kerisauan dalam hati seseorang muslim terhadap dakwah Islam. Maka hikmah yang dapat diambil bahwa pendidikan Islam itu harus merangkul, bukan memukul, mampu memotivasi, bukan mengajak, mampu memotivasi dan mengajak, bukan mengejek, sehingga jelas dan nampaklah sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Yang terakhir itu berwawasan global dan terbuka. Di sini tuh bermakna bahwa pendidikan Islam itu harus berwawasan luas dan open minded atas fenomena yang terjadi di dunia ini gitu ya. Hal ini juga dilakukan agar menjadi masukan bagi pendidikan Islam untuk terus memperluas jangkauannya terhadap penyelesaian masalah yang ada di dunia. Prinsip ini juga dimaksudkan agar adanya keseimbangan antara pendidikan Islam yang berbasis kearifan lokal dengan pendidikan Islam di luar sana gitu ya. Oleh karena itu, pendidikan Islam itu tidak hanya sebatas lingkup kecil yang membuat wawasan menjadi sempit, akan tetapi harus mampu mendorong perluasan keilmuan. Pendidikan Islam juga harus menuntut adanya keterbukaan dalam proses pembelajaran. Artinya itu sangat diupayakan adanya pendidikan inklusif, sebab dengan adanya keterbukaan, maka informasi, keilmuan, serta wawasan baru tuh dari berbagai sudut itu dapat masuk, tetapi jangan sampai menjadi bumerang buat kita sendiri gitu, karena keterbukaan di sini tuh harus diimbangi dengan penyaringan dan pemilahan yang sangat hati-hati gitu ya. Meskipun dibutuhkan ilmu dari luar, tetapi tidak semua gitu ya ilmu yang kita dapat dari luar itu memiliki nilai kebaikan. Oleh karena itu sangat penting digarisbawahi bahwa prinsip keterbukaan itu sebelum dilakukan tuh harus memperhatikan hal yang tadi sebelum melakukan ekspansi wawasan global. Selanjutnya, urgensi prinsip pendidikan Islam. Nah, prinsip pendidikan Islam juga katanya itu sebagai asas atau dasar dalam proses implementasi pendidikan Islam. Oleh karena itu, suatu konsep atau materi atau komponen sesuatu tidak akan sia-sia gitu ya apabila tidak menggunakan prinsip ini sebagai acuan dasarnya, meskipun ya itu sering dianggap cuma sebagai teori doang gitu ya, tapi padahal sebenarnya prinsip itu sebagai sebuah rancangan solutif dalam jangka panjang gitu, kayak gitu. Silahkan next lanjutkan sama materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, kemudian selanjutnya ada perbedaan antara prinsip pendidikan Islam dengan konvensional. Di next dulu. Nah, yang pertama dari segi rujukannya, di mana prinsip pendidikan konvensional ini
merujuk kepada pengasuhan, pengajaran, dan ideologi Barat. Sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan di Barat itu meninggalkan agama sebagai pegangannya karena mereka menganggap gereja atau agama itu sebagai sesuatu yang mengekang dan membatasi adanya inovasi dan perkembangan. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk mencari ilmu dari mana saja, termasuk dari filsafat Yunani, teori sains, dan yang kebanyakan itu dari filsuf Romawi kuno yang notabene memiliki ideologi ateis. Nah, oleh karena itu, pendidikan Barat itu biasanya tidak mengandung nilai-nilai tertentu sehingga prinsip yang berkaitan dengan agama dihilangkan. Sedangkan dalam prinsip pendidikan Islam itu merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan sumber keilmuan Islam lainnya. Hal ini disebabkan Al-Quran merupakan salah satu rujukan terbaik dalam menentukan prinsip-prinsip pendidikan yang sebagaimana tadi kita telah bahas ada 9 dan mungkin masih bisa dikembangkan lagi, bahwa Allah sendiri sudah mensyariatkan bahwa agar kita tidak terlepas dari Al-Quran, hadis, dan sumber keilmuan Islam lainnya. Nah, hal inilah yang membedakan antara pendidikan Islam dan konvensional itu sendiri. Nah, oleh karena itu, jangan sampai prinsip pendidikan Islam ini terkontaminasi oleh yang prinsip-prinsip Barat itu sendiri, sebab kita sendiri sudah mempunyai prinsip pendidikan Islam yang sejatinya mendukung adanya inovasi, perkembangan, dan juga istilahnya mengikuti perkembangan zaman, sehingga jangan sampai ada persepsi bahwa pendidikan Islam itu begitu kaku, terus begitu konservatif atau ketinggalan zaman. Nah, itulah yang harus kita ubah secara bersama-sama. Nah, kemudian dari perbedaan yang kedua dari segi orientasinya, dari konvensional itu adalah pengembangan karakter duniawi. Nah, jadi kalau dari prinsip pendidikan konvensional itu biasanya memang berisi tentang kebaikan-kebaikan, akan tetapi mereka itu menekankan bahwa apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Artinya kebaikan di dunia akan dibalaskan oleh kebaikan juga. Nah, itulah yang mereka tekankan. Akan tetapi mereka tidak memiliki nilai ukhrawi itu sendiri. Jadi tidak dikaitkan dengan kebaikan atau balasan di akhirat kelak. Sehingga ya istilahnya mah tadi sudah jelaskan, agama itu memang telah ditinggalkan dan mereka hanya beranggapan bahwa hidup itu hanyalah di dunia saja. Nah, sedangkan dari prinsip pendidikan Islam itu mengembangkan karakter ukhrawi. Kita menekankan apa yang kita lakukan di dunia itu memiliki balasan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berbuat baik, senantiasa untuk memaksimalkan apa yang ada di dunia ini, sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia ini mendapatkan balasan yang buruk di akhirat kelak. Demikian untuk konvensional dan prinsip pendidikan Islam. Teh, boleh dilanjut slide-nya? Nah, selanjutnya yaitu implementasi prinsip pendidikan Islam. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya ya, bahwa terkadang prinsip itu hanya dijadikan sebagai teori. Padahal prinsip memiliki urgensi yang sangat penting dalam kontribusi pendidikan Islam yang pada dasarnya harus diimplementasikan atau diaplikasikan pada saat pembelajaran. Maka dari itu ada beberapa poin yang harus diimplementasikan ketika menggunakan prinsip pendidikan Islam dalam pembelajaran. Boleh di next teh slide-nya? Nah, yang pertama itu pendidikan Islam yang dijadikan sebagai pendidikan agama Islam dalam sekolah formal, kemudian sebagai disiplin ilmu juga harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, mampu mengilmiahkan wawasan-wawasan atau pandangan tentang kependidikan yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi tidak sekedar diberikan saja dalil, kita pun sebagai pendidik dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat dalam nas itu harus mampu diilmiahkan gitu ya, dibuktikan bahwa ada kesesuaian antara dalil yang terdapat dalam nas dengan pembelajaran pendidikan.
Kemudian yang terakhir, itu harus lebih mengoptimalkan daya pikir dan mental untuk, mohon maaf ya itu tipe ya, untuk mengorientasikan kepada pendidikan Islam yang lebih maju. Artinya tadi sudah saya jelaskan di poin prinsip pendidikan Islam yang keenam, pendidikan itu harus menyesuaikan potensi peserta didik ya pada intinya. Nah, maka dari itu sebisa mungkin dalam implementasi prinsip pendidikan Islam itu harus mengoptimalkan daya pikir dan mental. Jangan sampai pendidikan Islam itu menyulitkan peserta didik seperti itu pada intinya. Jadi kesimpulannya dari dari presentasi yang kelompok 4 sampaikan bahwasanya dalam prinsip pendidikan Islam menurut perspektif tafsir Tarbawi itu pada hakikatnya memang perlu diimplementasikan. Akan tetapi bagaimana pengimplementasiannya? Apakah harus semuanya atau poin-poin tertentu saja? Dalam aplikasinya tidak harus kesembilan prinsip tersebut digunakan. Akan tetapi memang kesembilan prinsip tersebut saling berhubungan, maka akan lebih baik jika diimplementasikan semuanya. Akan tetapi kita juga harus melihat kondisi lingkungan sekolahnya. Apakah tepat prinsip-prinsip kesembilan tersebut diterapkan atau misalkan ada prinsip yang lain yang lebih efektif, yang lebih selaras sesuai dengan lingkungan sekolah tersebut, seperti itu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator untuk melakukan sesi diskusi. Terima kasih. Oke, Masya Allah sekali ya pemateri pagi hari ini. Insya Allah materi yang disampaikan juga akan bermanfaat bagi kita selaku calon guru ya, amin. Oke, langsung ke sesi diskusi ya. Saya buka untuk 2 penanya pertama dulu ya. Silahkan raise hand, kalau enggak langsung ini aja, unmute. Aku mau nanya. Oke, boleh. Ya, suaranya jelas kan ya? Ya, bismillah. Aku mau nanya, kan tadi udah dijelasin ya sama kelompok 4 mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam. Nah, apakah dari prinsip-prinsip yang dimiliki oleh pendidikan Islam sekarang itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri? Kalau udah sesuai, tolong berikan contohnya yang memang terjadi saat ini. Gitu. Oke, sudah deh pertanyaannya? Sudah, ya oke. Apa tadi pemateri ini ya, udah jelas ya pertanyaannya. Nah, lanjut, ada lagi yang mau bertanya dari Ihwannya mungkin? Atau kalau mau Ahwat lagi mangga, kalau ada. Ada yang mau bertanya lagi? Ada siapa ini? Ihwannya? Tidak ada yang mau bertanya ini? Mungkin sambil nunggu yang nanya lagi, pemateri bisa ya langsung didiskusikan pertanyaan pertama dari Teh Sali. Mungkin Tia mau bertanya, Tia? Coba lagi, ini mungkin Kang Rahman sepertinya kelihatan mau bertanya itu.
Sepertinya Kang Sayila ini mau bertanya nih. Tidak ada lagi ini yang bertanya. Ihwannya pada kemana? Ayo. Oke, pemateri udah mendapatkan jawaban? Saya ulangi pertanyaannya ya. Dari Teh Sali, apakah prinsip pendidikan Islam sudah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam pada saat ini? Jika sudah, maka berikan contohnya ya. Izin menjawab mungkin boleh ya, Teh Hilma? Ya, mangga. Mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teh Sali ya, pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih sudah bertanya. Namun sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat gitu ya, nanti mungkin bisa dibantu oleh pemateri yang lain untuk menjawab. Jadi apakah prinsip ke-9 prinsip pendidikan Islam ini sudah dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri gitu ya? Gini ya, ini tuh prinsip pendidikan Islam yang kita rumuskan dalam pembahasan kali ini tidak semuanya harus saklek seperti itu, akan tetapi masih bisa dikembangkan, bahkan masih bisa lebih komprehensif daripada ke-9 prinsip pendidikan ini. Kalau misalkan ditanya apakah sudah sesuai dengan tujuan Islam, tujuan pendidikan Islam itu sendiri, insya Allah sesuai, karena prinsip pendidikan yang 9 ini merujuk pada perspektif pendidikan Islam itu sendiri gitu ya, yang mana kan sudah dijelaskan gitu, kalau misalkan tujuan pendidikan Islam itu adalah membentuk insan kamil gitu kan ya. Jadi kalau ditanya sudah sesuai apa belum, insya Allah sudah sesuai. Akan tetapi mungkin kalau ditanya pencapaian, nah itu pencapaian sudah tercapai atau belum gitu ya, ke-9 prinsip pendidikan ini dalam tujuan pendidikan Islam itu mungkin bisa jadi gitu, belum bisa keseluruhannya bisa tercapai dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam. Mengingat tadi sudah disampaikan oleh saya ada beberapa prinsip pendidikan Islam memang yang misalnya tidak cocok diterapkan untuk di sekolah yang berkultur, misalkan yang berkultur tidak terlalu religius, walaupun misalkan sisi religiusnya ada tapi tidak terlalu spesifik gitu kan. Berarti otomatis kita pun sebagai pendidik gitu ya harus menyesuaikan dengan kultur tersebut. Akan tetapi tetap kita juga tidak melupakan dakwah pendidikan Islamnya gitu mungkin. Ya contohnya ya barusan gitu ya Teh, kalau ditanya contohnya, mungkin yang pemateri lain ada yang mau menambahkan? Bisa panjang teing. Ya, mangga. Tadi buat Elia yang sudah menjawab, pemateri lainnya mungkin ada yang mau menambahkan? Moderator izin menambahkan ya. Iya, mangga. Kalau menurut saya sendiri prinsip betul. Oh, enggak ya. Kalau menurut saya sendiri prinsip pendidikan Islam itu sudah sesuai ya dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, kalau kita memang merujuk kepada undang-undang ya, kalau kita Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas itu sendiri, tujuan pembelajaran itu kan ada beriman, bertakwa dan berakhlak mulia kan. Nah, maka prinsip pendidikan ini juga mengarahkan kepada tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian apabila kita merujuk kepada sumber pengambilannya, tentu itu akan sama juga karena tujuan pendidikan Islam dan prinsip pendidikan Islam itu bersumber dari satu yang sama, yakni Al-Quran, Sunnah, dan pendapat para ulama. Nah, kemudian berkaitan dengan pencapaian atau
apa tadi ya kayaknya? Eh, oh iya ya. Apabila kita bicara tentang pencapaian mungkin masih agak sulit ya untuk diterapkan atau diberi contoh begitu. Tapi insya Allah ke depannya memang sedang diupayakan prinsip pendidikan Islam ini untuk terus dikembangkan. Nah sebenarnya itu prinsip pendidikan itu tidak hanya 9 ini, kalau kemarin kita cari itu ada sekitar 20 lebih gitu prinsip pendidikan Islam. Nah, tetapi memang tidak bisa kita tampilkan semua ataupun kita jelaskan semua begitu. Karena memang ada kemiripan juga dengan prinsip-prinsip yang telah kita tuliskan di makalah. Nah, apa lagi ya tadi ya? Mungkin sebagai contoh juga, kalau memang sebagai bukti ada kemiripan, misalnya saja kan dalam tujuan pendidikan itu kan seperti yang dijelaskan oleh C. Elia tadi ya tentang menjadikan insan kamil. Nah, di sini kan juga ada tentang individual difference. Nah, individual difference itu kan mengembangkan sesuai dengan bakat, tentu bakatnya itu juga diharapkan tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Nah, sementara kalau kita berkaitan dengan prinsip yang konvensional yang telah tadi dijelaskan, memang ada gitu tentang pengembangan minat dan bakat, akan tetapi tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip tertentu. Nah, sehingga hal itu yang harus dibatasi oleh prinsip pendidikan Islam. Nah, memang prinsip pendidikan Islam ini belum seutuhnya diterapkan di Indonesia karena kan memang masih menggunakan prinsip pendidikan konvensional. Nah, jadi prinsip pendidikan Islam ini hanya sebatas pada lingkup PAI saja gitu, tidak kepada pendidikan secara umum gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri Zenito ya. Mungkin pemateri lainnya ada yang mau menambahkan sebelum ke pertanyaan selanjutnya? Barangkali Teknita atau Kisti mungkin ada tambahan? Dari saya cukup, Teh. Oke, cukup. Dari Teknita mungkin? Oke, sepertinya cukup ya. Mungkin teman ada yang mau menambahkan? Atau barangkali ada yang mau menanggapi, menyangkal, atau apapun itu? Sebenarnya tidak ada ya, dirasa cukup. Bagaimana Teh Sali? Apakah cukup? Teh Sali udah cukup yang bertanya? Ya, cukup. Terima kasih kepada para pemateri ya atas jawabannya. Oke, baik. Nah, lalu selanjutnya ini ada yang bertanya lagi ya. Alhamdulillah ada yang bertanya lagi dari Kang Geri ini. Saya bacakan. Bismillah, izin tanya, apakah di negara Indonesia rujukan pendidikannya konvensional atau Islam? Seperti di sekolah negeri, bagaimana jika kita mungkin suatu saat mengajar di sekolah yang mayoritasnya non-Muslim? Bagaimana kita mengacu rujukan pendidikannya? Wah, ini Masya Allah sekali banyak tanda tanyanya. Pemateri bisa menangkap pertanyaannya? Bisa Teh. Bisa Teh. Bisa, oke. Maka didiskusikan dulu ya. Atau mungkin kalau ada yang sudah memiliki jawabannya, emang enggak. Saya kasih waktu berapa buat Teh izin diskusi 2 menit lah ya. apa sih? Izin tanya apakah di negara situ? Oh, bisa dong.
Izin menjawab ya pertanyaan dari Gary ya, berkaitan dengan prinsip pendidikan Islam diterapkan di sekolah umum yang mungkin saja mayoritas misalnya yang non-muslim. Nah, sebenarnya di makalah kita sendiri sudah dijelaskan tentang bagian kalau tidak salah ya, tentang walaupun pada itu sendiri memang karena prinsip pendidikan Islam ini ditujukan untuk istilahnya menandingi, meskipun begitu upaya penerapan pertama masih dalam lingkup PAI saja. Nah, misalnya saja kan tadi dijelaskan tentang prinsip universal tentang keutuhan gitu. Nah, kita bisa mengaitkannya dengan tentang keadaan-keadaan yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut, atau misalnya saja dengan berkaitan dengan prinsip yang tadi namanya sebentar. Misalnya tadi tentang misalnya tadi tentang prinsip relevansi yang berkait prinsip relevansi dan integral. Nah, itu bisa dikaitkan dengan agamanya masing-masing begitu. Jadi tidak harus paten terhadap agama Islam aja gitu. Nah, itu mungkin solusi untuk pendidikan apabila mayoritasnya non-muslim, tapi apabila memang mayoritasnya muslim, pendidikan Islam ini diharapkan bisa betul-betul gitu untuk menjadi solusi bagi pendidikan yang sekarang yang masih menggunakan prinsip pendidikan konvensional. Mungkin dari pemateri lain ada tambahan? Oke, baik. Terima kasih pemateri Zenito ya. Mungkin dari pemateri lainnya ada yang mau menjawab atau menambahkan? Bismillah, mau menambahkan sedikit ya. Oke, mangga. Mau menguatkan lagi aja sih yang dari tadi udah Zenito jawab. Jadi yang rujukan pendidikannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dalam sekolah atau ketika kita mengajarnya. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan juga atau dijelaskan bahwa dalam prinsip pendidikan Islam ini juga kita itu mengikuti pola perkembangan komponen dalam pendidikan yang pada sekolah yang kita ajar juga. Jadi kayak kita juga harus memperhatikan tujuan, kurikulum, materi, ataupun metode pendidikan, misalnya kayak ada yang non-muslim, maka kita juga harus memperhatikan prinsip pendidikannya itu yang seperti apa. Gitu. Mungkin cukup dari saya. Oke, terima kasih pemateri Kisti. Mungkin dari pemateri lainnya masih ada yang mau ditambahkan? Teknik mau menjawab dulu nggak? Enggak. Cukup. Aku ini sok. Iya, Tenita lagi kurang sehat ya. Izin menjawab mungkin ya, itu baru pertanyaan pertama yang diajukan oleh Gary yang sudah dijawab oleh Zenito sama Teh Kisti. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kalau misalkan nanti kita memiliki kemungkinan mengajar itu di sekolah yang memang agama Islam itu menjadi minoritas, terus gimana rujukannya gitu kan? Rujukan pembelajarannya apakah harus mengikuti saklek konvensional atau kita pun harus mengacu pada tujuan pendidikan Islam saklek gitu. Ya tidak, kalau menurut saya ya, ketika kita menjadi kaum minoritas, kita pun istilahnya harus menyesuaikan gitu dengan budaya mereka gitu ya. Akan tetapi dalam masalah tujuan pengajaran Islam itu sendiri kita tidak boleh melepaskan. Jadi hanya menyesuaikan
budayanya saja gitu kan. Budaya pun ya kita harus bisa memilih gitu kan. Pada intinya rujukannya tetap kalau misalkan pendidikan Islam ya kita menggunakan prinsip-prinsip yang memang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Akan tetapi mungkin dalam pemilihan metode ya, dalam pemilihan metode, model pembelajaran, otomatis yaitu mau tidak mau kita juga istilahnya mengambil teori-teori konvensional kan, seperti yang yang disampaikan oleh Prof. Syahidin dalam mata kuliah model pembelajaran gitu kan, tidak apa-apa kita misalkan mengadopsi atau mengambil suatu pemikiran barat, akan tetapi tetap rujukan yang harus kita pakai itu Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Gitu mungkin Bang Geri, mudah-mudahan tidak puas ya supaya bisa mencari jawaban yang lain. Dari audiens mungkin Teh Hilma bisa ada yang mau menambahkan. Iya. Oke, terima kasih kepada Elia. Mungkin dari pemateri cukup ya. Silakan kepada audiens atau teman yang ingin menambahkan. Moderator boleh izin sedikit menanggapi. Ya, mangga Teh Nenden ya. Sebelumnya suara Nenden terdengar jelas gak? Jelas. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit menambahkan mungkin ya. Tadi kan pertanyaannya apakah di negara Indonesia itu rujukannya pendidikannya itu konvensional atau Islam. Kalau menurut Nenden gitu ya, baca juga dari yang buku Prof. Syahidin, sepertinya gitu ya, kalau secara umum kalau pendidikan di Indonesia tuh ya pendidikan Islami gitu, walaupun bukan pendidikan Islam kan. Kalau misalkan pendidikan ini secara umumnya gitu ya, kan kalau Prof gitu kan udah sering ngejelaskin gitu, kalau misalkan pendidikan Islam sebagaimana kita ketahui bersama juga gitu ya, kan itu tuh rujukannya secara full gitu ya, utuh gitu. Apa yang diajarkannya itu bersumber dari nas Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Nah, sedangkan kan kalau misalkan pendidikan Islami itu hanya mengambil beberapa bagian saja yang memang dianggap relevan gitu, entah untuk visi ataupun misinya sebagaimana yang sudah diterapkan gitu oleh negara Indonesia, di mana kan dari sistem pendidikan nasionalnya juga yang tadi gitu ya sama pemateri disebutkan yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kan itu tuh mengambil itunya dari salah satu hal, jadi yang relevannya itu kan dari Islam gitu untuk visi ataupun misinya itu sendiri. Maka emang secara umum gitu kalau misalkan ditanya rujukannya kemana ya, kalau secara umum di Indonesia ya pendidikannya itu ya pendidikan Islami, walaupun memang kan kalau pendidikan Islami itu tidak seutuhnya gitu kan ya dari As-Sunnah ataupun nas Al-Qur'an, tapi hanya mengambil beberapa bagian yang relevan. Contohnya itu negara Indonesia dengan konsep pendidikan nasionalnya yang itu kan yang tujuannya itu untuk mencetak generasi, intinya mencetak generasi muda itu agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Terus kan di sisi lain juga ada gitu aspek-aspek yang lainnya kayak kreatif, mandiri dan lain-lain gitu. Jadi itu gitu kayaknya secara umumnya ya rujukannya pendidikan Islami gitu. Karena kalau kita melihat dari konteks konsep pendidikan nasional Indonesia itu sendiri kayak gitu. Terus kalau yang yang kedua tuh bentar. Pertanyaan yang pertanyaan yang Gary itu ada 2 ya? Tadi teh apa sih satu lagi? Punten slide-nya. Nah, terus setuju juga sih kalau tadi kalau misalkan kita yang bagaimana sih kalau kita tuh mengajarkan pasti ya di sekolah, eee, yang mayoritasnya tuh non-muslim, bisa saja gitu kan terjadi, ya itu tinggal disesuaikan aja gitu. Itu sih setuju sama apa yang sudah disampaikan oleh pemateri yang tadi gitu. Mungkin itu aja. Makasih. Oke, terima kasih kepada Teh Nenden yang sudah menambahkan, dan mungkin ada satu orang lagi yang menambahkan, tapi di kolom chat ya, bisa baca juga semua, dan juga khususnya buat penanya dari Kang Asep, saya bacakan dulu ya. Jika kita melihat pada tujuan pendidikan nasional, pada prinsipnya kan sudah merujuk pada prinsip pendidikan Islam.
Jadi jika kita mengajar di sekolah mayoritas Islam, sesuaikan saja dengan sesuaikan dengan batasan-batasan sesuai ajaran agama. Terima kasih. Mungkin bukan untuk menambahkan, Bang Ari, cukup jawab. Mungkin cukup ya. Cukup insya Allah. Cukup, alhamdulillah. Terima kasih. Dua pandangan yang berbeda, mantap. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pematerian sudah selesai dan sesi diskusi juga mungkin kita akhiri saja karena waktu kita terbatas ya, dan mungkin dosen kita juga perlu menambahkan. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyajikan materi dengan sangat Masya Allah sekali, dan juga untuk kedua penanya kita juga Masya Allah punya pertanyaan yang sangat bagus, dan untuk yang telah yang menambahkan juga Masya Allah ya, sudah menambahkan luar biasa. Terima kasih. Maka saya tutup presentasi kali ini dan saya serahkan kepada Pak AA atau itu menambahkan. Silahkan di close slide-nya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wa asyhadu an Allah iha wa nu radiyaiha wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadumu bidawamik wa tabqa bibaqaik la muntaha laha duna ilmik salatan tuldika wa turdi wa turda biha anna ya rabbal alamin. Amin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, inayah dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berdiskusi membicarakan
masa depan atau hal-hal penting yang perlu kita pahami, ya, perlu kita pahami dan kembangkan untuk kebaikan pendidikan Islam. Ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada para pemakalah MC yang sudah memimpin dan mengisi diskusi pada pagi hari ini. Ya. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan jadi pahala amal saleh bagi kalian semua. Juga kepada teman-teman yang turut aktif dalam diskusi, ya. Yang belum aktif, tolong ya diaktifkan. Ini kelas kalian, ya. Kelas kalian, hidup matinya atau semangat tidaknya kelas ini tergantung kalian. Bikin kelas kalian hangat, ya, bersemangat, penuh gairah mencari ilmu, gitu ya. Dengan aktivitas, misalnya di sini ya bertanya, menjawab, memberikan masukan, ya, termasuk buka kamera ketika memungkinkan bisa, ya semuanya dibuka nggak apa-apa, ya, kelihatan. Jadi kamera juga itu bagian daripada keaktifan, ya. Baik. Sebelum saya menjelaskan materi, saya dapat amanat dari Pak Kiai. Beliau tidak bisa hadir, ya, karena ada urusan penting. Salam dari beliau, kemudian di antara pesannya adalah agar kalian hadir di setiap kuliah subuh, ya. Hari Rabu besok, jangan lupa. Karena masih banyak yang belum hadir, kelihatan dari jumlah partisipan, ya. Kalau satu angkatan 100 orang, berarti kalau 3 angkatan sudah 300 orang. Ini biasanya tidak sampai 300 yang hadir. Nah, ini berarti mahasiswa banyak yang nggak hadir. Karena kan banyak juga partisipan dari luar UPI atau dari dosen, ya. Profesor saja banyak yang hadir. Nah, ini untuk kalian, apalagi mata kuliah tafsir Tarbawi, kuliah subuh ini wajib, ya, sifatnya. Wajib hadir karena ini bagian daripada mata kuliah ini. Jadi sebagai tutorialnya lah kalau PAI itu, ya. Kalau ini tutorial tafsir Tarbawi. Itu kajian tafsir Tarbawi setiap Rabu subuh. Tolong ini minta ditekankan, gitu ya. Tadi Pak Kiai paham. Tolong hadir semua, ya. Dari jam 5 teng, ya, jangan terlambat. Jam 5 sampai jam 6 gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat, nanti dijawab, ya. Jadi apapun yang menjadi permasalahan kalian, pertanyaan-pertanyaan, kehidupan, keagamaan, silakan, ya. Ini waktunya. Mumpung kita punya narasumber. Langsung gitu kan kita bisa bertanya ke guru kita, gitu ya.
Jadi untuk eksplorasinya ya bisa di kuliah subuh atau di sini bahkan gitu ya. Jadi bisa artinya di mana saja bertanyanya di sana di kuliah subuh, nanti dijawab bisa di sini atau bertanya di sini, tapi ya ini apa namanya tujukan untuk yang di kuliah subuh misalnya dijawabnya nanti itu bisa juga. Ya itu ya tolong ya. Jadi kuliah subuh Azril, Ahmad Taqiyuddin, ya, Revaldi, hadir. Kalau Nida suka hadir nggak? Nida, bisa, Ulan. Ini yang kameranya nggak dihidupin nih, saya nggak tahu nih. Ini apa ya? Dinda Amelia, Giri Ismail, Sep, di mana Sep? Ya. Menuju kirang sehat lah jantan of. Syafakallah ya, syafaan ajilan la yughadiru saqama. Baik. Ini pemakalah baca bukunya Pak Kiai Am nggak sih? Pembelajaran dalam Islam ya. Di situ jelas di antara isi buku itu adalah prinsip-prinsip pembelajaran. Karena beliau menggunakan istilah pembelajaran, Pak, gitu ya. Karena diambil dari kata ta'lim yang menurut beliau lebih cocok diterjemahkan dengan kata pembelajaran daripada pendidikan atau pengajaran. Pengajaran gitu. Kalau pengajaran itu teaching, kalau pembelajaran itu instruction. Pembelajaran itu lebih merupakan siswa aktif ya. Model siswa aktif atau student centered. Beda dengan pengajaran teacher centered. Jadi lebih fokus satu arah dari guru ke murid. Sedangkan pembelajaran itu dialogis dan bahkan siswa lebih aktif, dosen hanya atau guru hanya memberikan instruksi-instruksi yang kemudian ketika dijalankan maka siswa atau mahasiswa bisa belajar sendiri. Aktif mencari, aktif berpikir, aktif menyelesaikan masalah dan seterusnya. Ini bisa modelnya penugasan, bisa modelnya problem solving ketika ada masalah, diberikan masalah, kemudian bagaimana siswa memecahkan masalah itu. Nah, dalam bukunya Pak Kiai itu ada prinsip-prinsip pembelajaran. Ini diambil dari kata ta'lim ya dalam Al-Quran. Beliau kan mengkaji kata ta'lim. Kemarin kita sudah mengkaji definisi ya, pengertian. Itu juga ada definisi itu. Pak Kiai itu merumuskan definisi pembelajaran sebagai suatu proses bantuan atau bimbingan yang telaten dengan memberdayakan sumber belajar. Jadi di situ ada media ya, agar terjadi aktivitas belajar secara mandiri. Nah, ini ya. Student aktif, student centered. Kemudian untuk menemukan fakta dan makna dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan mu'allam atau peserta didik sebagai khalifatullah. Itu. Jadi kalau dari kata ta'lim yang Dr. Abdus Salam ya dalam research doktornya di UIN Bandung itu seperti itu. Jadi definisi
dilihat dari ini struktur kata, kalimat yang mengandung kata ta'lim itu ya, ta'lim. Kemudian dirumuskanlah, misalnya dari ta'lim itu di situ misalnya ada wa'allama Adam al-asma'a itu ya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah ya. Al-Baqarah ayat 33. Nah, dari situ di antaranya kemudian dirumuskan definisi pembelajaran adalah suatu proses bantuan atau bimbingan yang telaten dengan memberdayakan sumber belajar agar terjadi aktivitas belajar secara mandiri untuk menemukan fakta dan makna dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan peserta didik sebagai khalifatullah. Ya, kita bisa mengembangkan atau kita merumuskan kembali misalnya gitu ya. Nah, tapi memang kita harus punya metode, harus punya cara yang sistematis, yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ketika orang menggunakan metode itu hasilnya kurang lebih sama. Tuh ya. Metodenya apa gitu ya. Paham dalam disertasinya menggunakan metode Maudhu'i dengan pendekatan bayani atau pendekatan balaghah ya, balaghah bayan, ilmu bayan. Nah, silakan kalian coba misalnya menggunakan pendekatan tafsir Maudhu'i dengan pendekatan sosiologis misalnya gitu ya, terhadap kata apa dalam Al-Qur'an bisa menghasilkan sesuatu teori atau konsep atau ilmu ya. Ini bisa diterapkan untuk misalnya membuat skripsi gitu ya. Metodenya apa dulu? Memang kita harus punya metode. Metode itu caranya di situ ada cara mencari datanya ya. Kemudian ketika data sudah didapatkan, bagaimana cara memprosesnya, menganalisisnya, itu kan? Kemudian setelah kita merumuskan, menganalisis segala macam, bagaimana cara mempresentasikannya atau menyajikannya, menyampaikannya, menuliskannya. Nah, itu metode. Nah, kalau metodenya A, misalnya dipakai oleh seseorang, nah, ketika dipakai oleh orang lain, metodenya yang sama, itu kalau benar, metodenya benar, tata caranya benar, diikuti semua, maka hasilnya harus sama gitu. Atau kurang lebih sama lah gitu kalau dalam ilmu humaniora. Kalau dalam eksakta harus sama kan gitu. Nah, kemudian sekarang terkait prinsip. Terkait prinsip pembelajaran ya. Nah, di sini Pak Kiai Aam ini menuliskan ada 9 prinsip pembelajaran dalam Islam atau dalam Al-Quran. Atau kalau kita spesifikkan lagi ketika kita menggali dari konsep ta'lim dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat siyakul kalam ataupun kita melihat struktur kalimat dalam Al-Quran ya terkait kata ta'lim, allama dan seterusnya, maka kita bisa menyimpulkan atau bisa melihat ada beberapa prinsip. Pertama, prinsip rahmaniyah. Kedua, prinsip takamuliyah ya. Takamul itu integratif, tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu. Kemudian syumuliyah, syumul itu komprehensif ya. Ada wasaliyah, wasaliyah itu wasilah ya, media, kemediaan. Jadi perlu media. Kemudian ada prinsip tawazuniyah, tawazun seimbang, keseimbangan.
apa namanya? Ya, wazan itu timbangan ya. Kemudian istimrariyah, istimrar itu terus menerus, istamir terus ya. Nah, istimrariyah, kemudian waqi'iyah, waqi'iyah tadi mungkin realistik ya dalam ilmu konvensional. Jadi harus kontekstual, waqi' itu kontekstual ya. Kemudian rabbaniyah, ketuhanan, rabbaniyah, dan terakhir uswiyah, uswah ya, atau tauladan, keteladanan. Nah ini kayak merumuskan ini dari kata-kata ta'lim ya, dari ayat-ayat yang ada kata ta'limnya. Oh ternyata pertama misalnya rahmaniyah. Nah rahmaniyah itu bisa kita temukan dari ayat misalnya Ar-Rahman ayat pertama ya. Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ah, itu kan yang biasa dibacakan oleh pakai Ar-Rahman. Ar-Rahman berasal dari kata rahima, seakar kata dengan rahim. Ya. Artinya kehalusan, kelemah lembutan, kasih sayang. Jadi prinsip banget istilahnya, penting banget, dan ini harus menjadi dasar dalam pembelajaran Islam. Dan ini juga memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mengajarkan Islam adalah prinsip kasih sayang. Jadi kita itu harus atau guru itu harus menunjukkan kasih sayangnya kepada murid, ya, halus, lemah lembut. Karena hudan itu juga artinya kan irsyadun ma'alutfin. Adalah memberikan petunjuk atau bimbingan dengan kelembutan, gitu ya. Rasul tidak pernah memaksa gitu ya, mengajari orang itu dengan kekerasan gitu, dengan ancaman. Kan nggak ada ceritanya. Ya. Jadi rahmaniyah gitu ya, prinsip pertama dalam pembelajaran Islam itu, dalam pendidikan Islam itu. Nah, ini harus dipraktikkan oleh kita, alumni IPA itu harus memiliki ciri khas, selain dari cerdas gitu ya, menguasai metode, juga harus menunjukkan kasih sayangnya kepada murid. Terlihat gitu, gimana caranya supaya beda antara lulusan PAI, IPA dengan yang lain gitu ya. Jadi ini rahim itu kan ya apa namanya, ibu ibu hamil itu dalam rahim ya. Nah, maksudnya itu jadi benar-benar seperti halnya ibu kepada anak, atau seperti bapak kepada anaknya, kan gitu ya. Kalau misalnya guru laki-laki ya seperti orang tua bapak kepada anak. Kan ada pepatah Arab yang mengatakan kun aban qabla an takuna murabbiyan. Jadilah bapak sebelum menjadi guru gitu ya. Jadi sifat-sifat kebapaan ya tentu diantaranya bapak kepada anak itu kan rahman ya, rahmaniyah, harus kasih sayang. Nah, kalau dibicarakan ini panjang. Tapi kurang lebih seperti itu. Itu prinsip yang pertama ya. Silakan dibaca di bukunya Pak Kiai, makanya saya kasihkan filenya itu untuk dibaca ya. Panjang soalnya ini jelasannya. Itu. Jadi ada Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Allah juga di sini artinya mengajarkan Al-Qur'an itu dengan apa? Memperkenalkan dirinya dengan kata Ar-Rahman, itu nama Allah.
Kenapa enggak Allahu 'allamal Qur'an? Nah, berarti ini ada sesuatu gitu ya. Ada yang ingin disampaikan bahwa Allah mengajarkan Al-Qur'an itu dengan kasih sayang, dengan kelembutan gitu ya. Ya, bisa ya dipahami. Nah, ini cara memahami seperti ini juga bisa dicontoh oleh kalian. Pertanyaan-pertanyaan misalnya, kenapa enggak menggunakan kata Allah, menggunakan kata Ar-Rahman? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ahli tafsir ya. Nah, silakan kalian berpikir seperti itu. Berpikir metodologi seperti itu. Oh, ternyata di antara rahasianya adalah bahwa Allah di sini memang sebagai pengajar, sebagai zat ya pengajar, ini menonjolkan sifat kasih sayangnya gitu ya. Gitu. Kemudian prinsip yang kedua adalah apa tadi? Ya. Bentar. Panjang penjelasannya di bukunya Pak Aam. Yang sekali tentang Ar-Rahman ya. Takamuliyah. Takamuliyah itu integratif. Ini juga sama diambil dari dari ayat itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan gitu ya. Nah, integratifnya apa? Ya kita harus mengintegrasikan di sini ya. Allah misalnya ya mengajari manusia itu segala sesuatu. Alamal Quran mengajarkan khalaqal insana 'allamahul bayan. Nah, 'allamahul bayan ini komprehensif. Ajarkannya cara berbicara kalau awalnya ya memberikan penjelasan, tapi sebenarnya ini penjelasan-penjelasan yang dijelaskan dalam ayat berikutnya 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nah, ini sifatnya empirik gitu ya. Matahari, bulan dengan seimbang gitu ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bintang, pepohonan, sujud keduanya. Ini empirik, logik, intuitif. Nah, jadi di sini ada logis, ada logika, ada intuisinya. Yasjudan ini kan sujud. Hal yang empirik, hal yang material bersujud. Was-samaa'a raf'aha wa wada'al mizan. Ini empirik, logis, intuitif. Jadi ada intuisinya ya. Intuisi itu yang sifatnya spiritual lah gitu ya. Di sini ada keseimbangan. Wal arda wada'aha lil anam. Sama ya. Ini ada prinsip-prinsip empiris, logis, intuitif. Jadi ini menunjukkan bahwa pembelajaran itu harus mencakup yang empirik, yang logis, yang intuitif. Empirik itu yang ditangkap oleh panca indera ya. Jadi bukan cuma masalah gaib gitu, juga gitu ya. Logis juga harus logis gitu ya.
Nah, di sini logis ilmu kaitannya dengan matematis ya, ilmu yang tidak konkret, dia abstrak tapi logis. 2 tambah 2, 4. Mana 2-nya, mana 4-nya, atau 2 kursi tambah 2 kursi, 4 kursi. Mana kursinya? Nggak ada kursinya, tapi benar kan gitu ya. Nah, itu ilmu matematis logis ya. Kemudian intuitif. Nah, ini memang kelebihan ilmu agama ataupun pendidikan Islam itu harus mengakui hal-hal yang sifatnya spiritual atau gaib. Ini tidak ada dalam ilmu-ilmu konvensional atau ilmu barat lah gitu ya. Ilmu sekuler yang memisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, atau bahkan akhiratnya juga memang tidak percaya gitu ya. Tidak ada bagi mereka. Yang gaib itu tidak dianggap ilmu, dianggap tidak bisa diterima. Dan seterusnya ini nih. Sampai akhirnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Akhirnya dikembalikan kepada Allah. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam itu harus takamuliyah integratif, tidak boleh dipisah-pisahkan ya, antara urusan fisikal dengan urusan non fisikal ya. Nah, jadi harus mencakup segalanya ya, harus mencakup. Kemudian prinsip tawazuniyah, tawazun gitu ya. Tawazun itu artinya seimbang ya, jadi ada keseimbangan. Sama lah ya, kurang lebih keseimbangan juga bahwa di sini memang harus seimbang untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan apa yang konkret dengan urusan yang abstrak. Kita tidak sekuler, tidak membeda-bedakan itu. Ada yang empirik, non-empirik, ya, yang dunia dan akhirat, antara otak dan hati ini semuanya harus seimbang. Ya. Nah, ini ya prinsip tawazuniyah, harus seimbang. Kemudian istimrariyah. Istimrar itu artinya continue ya, sama ya seperti dalam istilah long life education itu ya. Bahwa kita itu harus terus ya, belajar minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir buayan sampai masuk liang kubur gitu. Karena ini adalah kewajiban setiap manusia muslim ya, wajib untuk belajar. Fariidah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah. Terus prinsip berikutnya adalah apa? Setelah istimrariyah terus menerus, ada waqi'iyah, kontekstual ya, kontekstual learning. Memang ini bisa kita pahami dari kata ta'lim itu, bahwa pembelajaran itu memang harus kontekstual, harus napak istilahnya ya, pada kenyataan. Jangan ngawang-ngawang teoritis saja, tapi memang harus apa? Harus bermanfaat kan gitu ya, harus berfungsi, harus ada asar, ada hasil gitu ya, harus menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Nah, jadi itu salah satu prinsip pendidikan Islam atau pembelajaran dalam Islam gitu ya. Jadi jangan hanya kita belajar dijejeli banyak teori, tapi anak gak ngerti ini apa, untuk apa, segala macam. Nah, jadi harus benar-benar harus
sampai ke teknis, praktis, dan bermanfaat gitu ya. Nah gitu, ini prinsip waqi'iyah ya. Makanya kita juga harus mengembangkan apa namanya ilmu-ilmu ilmiah gitu ya. Ilmiah barat itu. Jadi ada metode ilmiah dan sebagainya, ada trial and error. Makanya kita usahakan memang hasil dari tafsir Tarbawi juga diuji coba di lapangan gitu ya. Diuji coba dalam arti bukan ingin menunjukkan apa benar atau tidak. Kita sih sudah yakin bahwa Al-Quran itu benar gitu ya. Al-Quran sebagai grand teori, Al-Quran sebagai landasan teologis atau landasan normatif, norma ya, turun ke bawah jadi tafsir Tarbawi. Tafsir Tarbawi itu kan tafsir ya, memahami Al-Quran. Dipahami Al-Quran itu dengan pendekatan pendidikan, namanya tafsir Tarbawi. Nah, tafsir Tarbawi ini adalah penggalian, istilahnya filosofis. Jadi ini masih filosofis ini. Kita menggali dari grand teori, dari landasan teologis yang tinggi itu, yang kita yakini kebenarannya, kemudian kita pahami lagi secara pendidikan, ya, menghasilkan filsafat. Jadi filsafat pendidikan lah gitu ya. Filsafat pendidikan itu ya bisa digali untuk kaitannya dengan Al-Quran dengan tafsir Tarbawi. Nah, hasilnya ini diusahakan jadi ilmu atau jadi teori pendidikan Islam. Nah, kalau orang Barat atau orang yang cara berpikirnya seperti Barat itu kalau ingin jadi ilmu atau istilahnya teori, maka dia harus diuji coba, ya. Harus diuji coba di lapangan, harus ya harus diukur gitu kan. Coba kalau misalnya metode uswatun hasanah misalnya gitu, itu bagus nggak, efektif apa enggak, valid atau enggak. Nah itu harus diuji cobakan di kelas misalnya ya. Dan satu ada kelas project, satu ada kelas kontrol. Yang satu menggunakan metode uswah, yang satu tidak misalnya. Yang mana yang hasilnya lebih bagus? Nah itu bisa jadi skripsi itu ya, model kayak gitu ya. Coba cari misalnya metode di sini ada metode wasaliyah misalnya. Bukan metode itu kemudian uswiyah ya, uswiyah atau kan banyak dalam Al-Quran ya, ibrah mau'idhah atau metode reward and punishment kan ada juga dalam Al-Quran ya, al-wa'du wal wa'id misalnya. Nah, itu bisa diuji coba, tapi bisa jadi skripsi ya, jadi skripsi. Nah, jadi kita usahakan nanti hasil dari tafsir Tarbawi itu diuji coba. Makanya saya sangat menyarankan kalian itu mengambil tema-tema skripsi itu dari tafsir Tarbawi ini gitu ya. Lebih bagusnya lagi bisa ke lapangan, yang bisa ke lapangan diuji coba gitu ya, diuji coba. Dan sudah ada beberapa gitu yang memang hasilnya juga benar, sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Metode suatu hasanah sudah, kalau nggak salah saya juga membimbing. Nah, silakan seperti itu ya. Waqi'iyah kembali ya, waqi'iyah. Kemudian masih ada waktu nggak? Habis ya waktunya ya? Ya. Iya, Dipercepat. Itu jadi Pak Kiai Am juga sudah mengembangkan ini prinsip-prinsip itu. Sayang tidak dibahas tadi dalam makalah ya. Dan yang ke-8 prinsip Rabbaniyah. Rabbaniyah sekira ya bersama dengan Rahmaniyah, cuma Rahmaniyah ini lebih ke sifatnya sifat Allah yang Rahman. Nah kalau Rabbaniyah ini artinya harus merujuk kepada
Allah, Tuhan. Jadi ada sifat ketuhanan di sini ya. Jadi pembelajaran itu bukan hanya duniawi lah gitu. Aktivitas kayak kita ini bukan cuma ini apa zoom-zooman ini duniawi enggak, tapi kita benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah gitu kan. Ini adalah kewajiban, prosesnya bersama Allah, kemudian tujuannya adalah untuk apa namanya? Ya, untuk memuliakan Allah seperti dalam Iqra kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi dengan nama Allah ya, menciptakan, kemudian akhirnya rabbukal akram. Kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabbaniyah itu diantaranya seperti itu. Dan banyak lagi sih intinya. Terkait dengan Rabbaniyah, bahwa pembelajaran itu harus benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ar-Rahman misalnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu jelas ya bahwa apapun yang kita lihat, fenomena alam yang bisa kita amati itu semuanya harus kembali kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan yang terakhir adalah uswiyah, apa namanya? Ya, uswiyah ya. Uswiyah. Tadi wasaliyah belum kebahas ya. Ya, ada wasaliyah. Wasaliyah itu dari kata allama bil qalam ya. Al-qalam itu nanti juga kita akan bahas sih sebenarnya. Bil qalam itu menunjukkan media. Dan terakhir uswiyah. Uswiyah itu uswatun hasanah ya. Uswatun hasanah, bahwa pendidikan dalam Islam atau pembelajaran dalam Al-Qur'an itu benar-benar menunjukkan uswah gitu ya. Uswatun hasanah. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kejayaan atau keberhasilan Islam itu kenapa bisa menyebar seperti sekarang, itu diantaranya ya karena apa yang dicontohkan oleh Rasul dengan uswatun hasanahnya, tidak memaksa tapi menjadi contoh. Ini juga pernah dikatakan oleh Prof. Daud ya, yang sering misi dari Mesir itu. Kenapa jadi banyak orang Jepang itu masuk Islam gitu. Kenapa masuk Islam? Karena diantaranya melihat orang-orang Indonesia yang soleh-soleh, yang bager gitu, yang soleh, yang sopan-sopan. Nah, mereka tertarik untuk karena itunya gitu, bukan karena yang lainnya. Nah, itu kan uswah ya, contoh. Nah, jadi dakwah bilhal gitu, dakwah bilhal. Nah, itu saya kira ya. Silakan kalian baca lagi tuh bukunya Pak Kiai ya, terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Ada 9, nih ada 9. Ada Rahmaniyah, ada Syumuliyah, ada Takamuliyah, ada Syumuliyah, kemudian apa lagi itu? Istimrariyah, Tawazuniyah, Istimrariyah, kemudian kemediaan, Wasaliyah, Rabbaniyah, Uswiyah. Ini baru 8, apalagi satu lagi. Nah, baca saja lah ya. Nah, itu. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan besok ya, Rabu subuh hadir semua. Jangan enggak. Tolong PJ yang enggak hadir tulis langsung ya, namanya yang enggak hadir langsung dikirimkan ke saya sama Pak Kiai. Oke ya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bapak. Ya.